Bab 137. Istri yang baik, cium aku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Morgan Bliss terbunuh, dia tidak akan percaya. Bagaimana mungkin Kenzi Harimurti, menantu yang hanya dinafkahi dengan sepupunya, bisa memberi neneknya teh yang begitu berharga? Tuan Hugo, apakah Anda linglung? Bagaimana mungkin ada daun teh senilai 100 juta di dunia ini? Morgan Bliss sangat tidak puas, wajahnya penuh dengan kemarahan. Babi, kamu hanya babi. Tuan Hugo memiliki temperamen yang panas. Melihat kekeras-kepalaan Morgan Bliss, dia mengangkat tangannya untuk memberinya tamparan lagi, atau tamu lain mencengkeramnya segera. Tamparan ini tidak mengenai wajah Morgan Bliss. Tuan Hugo sangat marah sehingga dia memarahi Morgan Bliss. Kamu anak yang gila, dengan pengetahuanmu, kamu lebih bodoh daripada babi. Apakah kamu tahu teh jenis apa yang kamu buang? Itu teh khusus. Teh panda super top. Apa? Khusus dari Gunung Keramat. Para tamu berdiskusi, teh macam apa itu top panda tea, saya belum pernah mendengarnya. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengarnya. Mendengarnya, bahkan saya telah membeli dan menjual teh sepanjang hidup saya, tapi saya baru mencicipinya sekali. Wajah Tuan Hugo tergerak, dan dia berkata dengan penuh semangat. Teh jenis ini belum pernah dijual di pasar, dan bahkan perkebunan teh yang menghasilkan teh jenis ini dijaga ketat oleh militer. Di Kabupaten X, ada gunung panda yang dijaga oleh militer. Hanya ladang teh ukuran telapak tangan di gunung yang bisa menghasilkan teh jenis ini, dan hanya kotoran panda liar yang digunakan sebagai pupuk untuk menumbuhkan teh Anda berkualitas tinggi. Seorang kepala militer tertentu membelinya dari perkebunan teh. Kamu bisa menghitung sendiri, anak bodoh ini barusan membuang begitu banyak teh panda terbaik, apakah itu hanya membuang 100 juta dari keluarga Bliss? Morgan Bliss terdiam setelah mendengarkannya. Guci timah barusan beratnya lebih dari setengah kati. Dengan cara ini, daun teh yang dibuang dari tangannya lebih dari 100 juta. Pada saat ini, wanita tua dari keluarga Bliss sangat kesakitan, bahkan wajah tuanya menjadi hitam. Teh yang luar biasa. Jika Anda menyimpannya dan memberikan kepada tamu-tamu terhormat yang datang ke rumah Anda, betapa mulianya itu. Wanita tua dari keluarga Bliss diam-diam patah hati, juga menyesalinya. Tuan Hugo. Pada saat ini, pelayan datang dengan toples timah hitam, menyerahkannya kepada Tuan Hugo dan berkata, masih ada sedikit sisa teh yang tersisa di dalamnya, lihat lebih dekat, apakah ini jenis teh panda yang Anda bicarakan? Tuan Hugo tiba-tiba menjadi tertarik, dan dengan cepat memeluk kaleng hitam itu, tanpa membenci kaleng teh yang sederhana dan jelek ini, dan dengan hati-hati memeras sedikit busa teh dari kaleng dengan tangannya, lalu dikunyah di mulut. Saat berikutnya, Tuan Hugo sangat bersemangat. Ya, ini jenis teh ini, teh panda teratas. Tuan Hugo, masih ada beberapa yang tersisa di toples. Ada paling banyak seduh tersisa di toples kosong, tetapi lelaki tua Hugo memegangnya seperti harta karun, memeluknya erat-erat dan berjalan pergi dengan semangat tinggi. Banyak tamu melihat bahwa Tuan Hugo mengambil toples kosong itu seolah-olah dia telah memperoleh harta karun, dan mereka semua mulai menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tanpa diduga, Aurora Bliss dan tukang sampah di keluarganya memberikan sebotol harta berharga mahal. Ini masalah besar. Sayang sekali, Morgan Bliss tidak tahu barangnya dan membuangnya sebagai sampah. Kalau tidak, nenek akan mengambilnya. Hadiah yang begitu mahal, keluarga Bliss memiliki banyak wajah. Itu benar, Morgan Bliss adalah anak yang bodoh, dia lebih dari pecundang, dia lebih buruk dari babi. Banyak tamu berbicara dan menatap Morgan Bliss dengan tatapan menghina dan seperti orang idiot. Morgan Bliss menjadi malu, wajahnya merah dan putih, dan dia benar-benar ingin menemukan lubang untuk digali dan menghindari tatapan menghina mereka. Kehilangan teh berharga seperti itu dengan sia-sia sama dengan menderita kerugian besar, dan wanita tua dari keluarga Bliss tidak bisa menggantung wajahnya. Morgan Bliss. Dia berhenti sejenak dengan tongkatnya, dan berkata tanpa marah. Jangan makan siang, pergi ke kamar kakek, berlutut dan pikirkan kesalahanmu. Nenek. Morgan Bliss meratap, bahkan wajahnya menghitam. Di sisi lain, tidak lama setelah Aurora Bliss dan Kenzi Harimurti pergi dari rumah leluhur keluarga Bliss, Aurora Bliss menerima telepon dari seorang senior keluarga Bliss. Setelah mendengarkan panggilan telepon, Aurora Bliss menginjak rem dan menatap Kenzi Harimurti dengan curiga. Ada apa? Kenzi Harimurti sedikit bingung, dan tidak mengerti mengapa istrinya memandangnya seperti ini.
Senior baru saja mengatakan di telepon bahwa nenek menyuruh kita untuk tidak pergi dan kembali ke rumah leluhur untuk menemani nenek makan malam. Tengzi Harimurti berpikir sejenak. Mengapa? Tidak ada angin atau hujan, dia memintamu untuk duduk di ujung meja bersama anak-anak kecil itu, sekarang apa? Dia sangat baik, dan ingin kamu kembali makan bersamanya lagi. Apa yang ada di pikiran nenek? Itu karena kaleng teh. Aurora Bliss berkata tidak percaya, kerabat yang lebih tua baru saja mengatakan di telepon bahwa kaleng yang Anda kirim teh bernilai 100 juta, apa yang disebut teh panda teratas. Morgan Bliss membuang tehnya karena dia tidak tahu produknya. Nenek merasa sedikit tertekan sekarang. Dia ingin tahu apakah kita masih memiliki teh semacam itu di sini. Setelah mendengar ini, Tengzi Harimurti mengerti. Neneknya adalah seorang pemabuk yang tidak minum. Menginginkan Aurora Bliss untuk kembali makan bersamanya hanyalah sebuah kepura-puraan. Tujuan sebenarnya dari nenek adalah karena enggan menyerahkan teh yang begitu baik dan melihat apakah dia bisa mendapatkan teh lagi darinya. Tengzi Harimurti berkata dengan senyum tak tahu malu, nenekmu benar-benar menarik. Dia pikir hadiah yang kamu berikan tidak bagus. Dia bergidik dan bahkan tidak ingin kamu menemaniku makan malam. Setelah dia berubah pikiran, dia bahkan meminta orang lain menelepon untuk memintamu kembali. Nenekmu benar-benar kuno dan lebih realistis daripada orang lain. Aurora Bliss menjadi tidak senang setelah mendengar ini. Jangan katakan itu, oke. Dia adalah nenekku. Lagi pula, kita adalah junior, kita harus membuatnya bahagia. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh minat. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki teh yang begitu berharga? Dia sedikit bingung, Tengzi Harimurti tidak punya uang dan tidak memiliki kekuatan. Dia hanya menantu dari pintu ke pintu yang tidak menjanjikan, mengapa tiba-tiba memiliki sekaleng teh berharga bernilai ratusan juta. Memberi hadiah dengan daun teh yang begitu berharga adalah keterampilan yang hebat. Mungkinkah suami saya yang tidak menjanjikan tiba-tiba memenangkan lotre dan menghasilkan banyak uang? Melihat ekspresi penasarannya, Tengzi Harimurti dengan sengaja berdeham dan berkata, jika kamu ingin tahu jawabannya, ungkapkan dulu ketulusanmu dan beri aku ciuman. Dia mengangguk, tersenyum di sudut mulutnya. Aurora Bliss tersipu, apa maksudmu? Mengapa kamu ingin aku menciummu? Tengzi Harimurti berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu memarahiku dengan kasar sebelumnya. Sekarang kamu dapat melihat bahwa nenek sangat puas dengan hadiah yang saya berikan, dia jelas merasa kehilangannya dan sekarang dia menginginkannya. Lalu kenapa tidak tunjukkan kebaikanmu untuk kesalahanmu sebelumnya? Dengan ekspresi alami di wajahnya, Tengzi Harimurti mengetuk sudut mulutnya lagi, mengingatkan Aurora Bliss bahwa dia harus menciumnya. Aurora Bliss sangat marah pada penampilannya sehingga dia ingin menendangnya. Orang ini benar-benar jahat, membuat keributan dan mencoba mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Namun setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan pria ini bukan tanpa alasan. Sangat tidak adil baginya karena menyalahkan dia sebelumnya. Selain itu, Tengzi Harimurti adalah suaminya, meskipun tidak ada pernikahan yang nyata, tetapi itu ada, menciumnya sebenarnya bukan apa-apa. Selain itu, Aurora Bliss juga ingin tahu, dari mana asalnya Tengzi Harimurti memiliki kemampuan yang begitu hebat, dan bagaimana dia bisa memiliki daun teh yang begitu berharga. Jadi, Aurora Bliss membungkuk dan berkata, oke, aku akan memberimu ciuman, jadi kita seimbang. Kamu harus memberitahuku apa yang ingin aku ketahui nanti. Tengzi Harimurti tersenyum, setuju. Setelah mengatakan itu, Aurora Bliss menarik napas perlahan, lalu tiba-tiba memeluk lehernya dan dengan cepat mencium wajahnya. Gerakan itu, yang pergi dengan satu sentuhan tombol, secepat kilat, dan seperti ayam yang mematuk nasi. Setelah ciuman, Aurora Bliss menghela nafas lega, tetapi sebelum dia berbicara, Tengzi Harimurti menyeringai dan berkata, istri, ini tidak masuk hitungan. Itu tidak tulus. Tengzi Harimurti melingkarkan lengannya di pinggang ramping istrinya, meletakkan mulutnya dengan cepat, dan mencium bibir merah Aurora Bliss. Aurora tidak menyangka orang ini menjadi bajingan, dan tiba-tiba dan tanpa terkendali mencium dirinya sendiri. Aurora Bliss terkejut, mata Phoenix-nya melebar, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Bab 138. Orang-orang sedang duduk di rumah, dan panci hitam akan datang. Setelah pasangan itu membuat keributan di dalam mobil untuk sementara waktu, mereka akhirnya berhenti. Aurora Bliss menemukan bahwa gaun Tengzi Harimurti berantakan,
Jadi dia merapikan lipatan gaunnya dengan wajah merah, dan kemudian memperbaiki rambutnya yang berantakan, lalu mengemudi lagi. Penjahat Kenzi Harimurti barusan benar-benar bajingan. Dia benar-benar menjangkau miliknya sendiri. Aurora Bliss menyipitkan mata pada Kenzi Harimurti, dan jika dia berani melakukan ini lagi, dia pasti akan ditendang sampai mati. Setelah mengemudikan mobil lagi, Aurora Bliss tidak kembali menemani neneknya. Karena dia sudah tahu bagaimana Kenzi Harimurti mendapatkan teh itu. Dia pikir Kenzi Harimurti telah menghasilkan banyak uang, atau mengembangkan keterampilannya, sehingga dia akan memiliki daun teh yang begitu berharga. Tanpa diduga, teko teh itu sebenarnya adalah hadiah dari saudara dadakan Kenzi Harimurti, tuan muda tertua Yugi Holtz. Sungguh mengecewakan, dia masih sama seperti dulu, bukan karena prestasinya, tapi karena orang lain. Hanya ada satu kaleng daun teh, karena telah dibuang, bahkan meski nenek menginginkannya, tidak ada teh seperti itu yang tersisa. Daripada pergi dan melihat nenek malu, lebih baik berpikir pintar. Jadi Aurora Bliss tidak kembali ke rumah leluhur, tetapi pergi ke toko kecil bersama Kenzi Harimurti dan makan siang dengan santai. Di sore hari, Aurora Bliss pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur. Kenzi Harimurti bukan eksekutif perusahaan, jadi dia tidak repot-repot pergi ke perusahaan, dia berjalan pulang dengan tidak tergesa-gesa. Setelah melewati jembatan kecil untuk pulang, Kenzi Harimurti melihat Maybach hitam yang familiar, Jaiden Blue dalam setelan hitam, memimpin dua orang di kiri dan kanan, menunggu di sana, tampak sedikit cemas. Apakah kamu ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganku? Secara umum, Jaiden Blue tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul di depannya. Kenzi Harimurti melihat ekspresi Jaiden Blue dan menebak bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda, apakah Anda menyinggung seorang Oriental? Jaiden Blue bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu. Kenzi Harimurti terkejut mendengar ini, Oriental. Dalam hidupnya, selain melihat seperti apa orang Oriental di TV, pada dasarnya dia tidak pernah melihat orang Oriental. Jika dikatakan menyinggung dia, itu dari mana? Kenzi Harimurti terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jaiden Blue, bicaralah langsung, ada apa? Melihat bahwa dia sepertinya tidak tahu apa-apa, Jaiden Blue terkejut sesaat, dan dengan cepat menjelaskan semuanya satu persatu. Selama waktu ini, seorang prajurit terkenal Ajinomoto Kentaro dari keluarga kerajaan Tokyo datang ke Wakanda untuk membuat film dokumenter yang didedikasikan untuk memperkenalkan seni bela diri Tokyo. Tapi baru kemarin, mobil Ajinomoto Kentaro ditabrak, tapi Ajinomoto Kentaro sendiri tidak ada di dalam mobil, hanya sopir lokal sewaan yang dipukul, dan orang yang melakukannya meninggalkan sebuah pesan. Beritahu Ajinomoto Kentaro bahwa aku adalah Kenzi Harimurti, dan aku juga seorang pendekar. Aku tidak bisa melihat anjing Jepang datang ke Wakanda untuk memamerkan tinju sampah mereka, dan datang ke sini untuk membuat masalah. Jika Ajinomoto Kentaro tidak kembali ke Jepang, lain kali, saya akan mematahkan kakinya. Ajinomoto Kentaro itu adalah orang yang sombong dan arogan, dan setelah mengetahui hal ini, dia segera merilis berita. Saya pasti akan menemukan babi hina yang bernama Kenzi Harimurti dan biarkan dia membayar harga yang menyakitkan. Setelah mengklarifikasi masalah ini, Jaiden Blue melanjutkan. Begitu kami mendapatkan informasi, kami akan segera mendatangi Anda. Tuan muda. Jaiden Blue berkata dengan hati-hati. Jika Ajinomoto Kentaro hanyalah seorang Oriental biasa, menyinggungnya benar-benar hanya omong kosong. Tapi Ajinomoto Kentaro adalah murid utama Kaisar, salah satu yang terbaik dari 3 perguruan utama aliran Shinto Oriental dan juga anggota keluarga kerajaan yang serius. Tuan muda menyinggung perasaannya dengan sembrono, itu tidak bijaksana. Kenzi Harimurti dapat mendengar bahwa Jaiden Blue mengkritiknya dengan halus, seolah-olah dia, tuan muda telah melakukan sesuatu yang sembrono dan bodoh. Kenzi Harimurti meliriknya, di matamu, aku orang seperti itu, yang mencari masalah dengan orang yang tidak ada hubungannya denganku. Jaiden Blue terkejut. Tuan muda, apa maksudmu? Jadi, kamu tidak melakukan ini sama sekali. Kenzi Harimurti terlalu malas untuk memperhatikannya, mengangkat dagunya di satu tangan, dan merenungkan dirinya sendiri. Bajingan yang mana itu yang memfitnahku? Kenzi Harimurti berbicara seperti ini, Jaiden Blue juga mencium konspirasi, dia dengan hati-hati membungkuk dan berkata. Mungkinkah itu dari saudara tiri di ibu kota? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah mobil kendaraan komersial datang dengan cepat.
Kenzi Harimurti dengan jelas melihat bahwa yang pertama keluar dari mobil adalah seorang pria oriental yang tinggi dan arogan dengan seragam hitam, jadi dia melambaikan tangannya dan menyela kata-kata Jaiden Blue. Tidak peduli siapa itu. Orang-orang itu sudah datang. Kurasa musuh ini tidak bisa dihindari. Di depan mereka, total 2 pria dan seorang wanita turun dari mobil. Pemimpinnya adalah Ajinomoto Kentaro, yang mengenakan setelan Jepang hitam. Dia melipat tangannya dan tampak bangga, berdiri di sana, dia tampak megah. Di sisi kiri Ajinomoto Kentaro adalah seorang pria pendek dengan memar yang jelas di wajahnya, rupanya pengemudi yang menyetir untuknya. Di sisi kanan Ajinomoto Kentaro adalah seorang gadis seksi dengan kemeja putih, rok pinggul hitam, rambut panjang bergelombang, sosok ramping, dan sosok yang cerah dan feminin. Halo, apakah Anda Tuan Kenzi Harimurti? Wanita cantik itu melangkah maju dengan pinggang anggun dan berkata dengan senyum menawan. Tuan Kenzi, saya Yuki Linggar, seorang reporter dari Oriental Overseas News di Wakanda, dan teman baik Ajinomoto Kentaro di Wakanda. Saya datang ke sini secara khusus hari ini, berharap untuk meminta izin Tuan Kenzi untuk mewawancarai dan melaporkan duel antara Tuan dan Tuan Kentaro. Yuki Linggar mengeluarkan perekam saku untuk wawancara, tetapi dia belum sampai ke mulut Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti dengan lembut memutar perekam, mengungkapkan penolakannya dengan ringan. Maaf, Nona Yuki. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan berduel dengan Tuan Kentaro. Setelah mendengar ini, Ajinomoto Kentaro mengalihkan pandangannya yang arogan ke arah Kenzi Harimurti, tidak dingin atau tidak panas. Apakah kamu tidak mencoba menyusahkanku? Sekarang aku telah datang ke kamu, mengapa kamu tidak terlihat seperti seorang pendekar dan berduel denganku? Kenzi Harimurti berkata dengan ringan. Kamu mungkin salah paham. Aku tidak menghancurkan mobilmu, atau memukul pengemudimu, aku juga tidak mengatakan aku akan merepotkanmu. Pembohong. Di samping Kentaro, pengemudi pendek itu berdiri. Dia keluar dan menunjuk Kenzi Harimurti dengan marah. Itu dia. Tuan, bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku akan mengenalinya. Dia bajingan yang memukuliku dan mempermalukanmu dengan kata-kata kasar, Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti tidak bisa menahan diri menyipitkan matanya, pengemudi ini tampaknya sedikit menarik.